Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku Kedil TV dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa saat yang lalu ramai ketika Pak Ganjar Pranowo masuk di acara azan maghrib RCTI dan MNC TV. Hal inilah yang kemudian digoreng oleh golongan-golongan ya yang tidak mendukung Ganjar Pranowo. Dikatakan bahwa Ganjar Pranowo melakukan politik identitas. Nah, dalam sebuah kesempatan yang dipandu oleh Mata Najwa, yaitu baca pres bicara gagasan, Mata Najwa menanyakan hal tersebut kepada Pak Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana teman-teman, kita lihat sama-sama. Perihal tayangan azan Ketawa deh. yang menampilkan sosok Anda di stasiun televisi milik Haritanu yang kita tahu adalah seorang ketua partai yang mendukung pencalonan Anda sebagai presiden. Sampai sejauh ada yang bilang Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Oke. Dijawab oleh Jadi saya Ganjar. mau tanya langsung ke Anda. Ya. Apa niatan dan maksud Anda, Mas, masuk TV, berwudu, sholat di tayangan azan? Ya. MNC punya tim kreatif kemudian mengajak saya dan saya pastikan dia punya kepentingan yang lain, apakah untuk company-nya, apakah untuk kepentingan yang lain. Dan kemudian dia mengajak saya dan saya sampaikan, saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa dan kemudian semuanya menilai, hasil akhirnya Mbak Nana sudah sebutkan. Ya. Jadi dengan secara jujur Ganjar Pranowo menyatakan bahwa tim MNC mempunyai tim kreatif, kemudian diajak. Di balik itu semua tidak membicarakan kepentingan-kepentingan lain. Ya, mungkin sebagai model karena sudah tidak menjadi gubernur, ya, kemudian dimasukin ke rutinan pada saat maghrib di MNC dan RCTI dan nggak tahu bahwa akan kejadian seperti ini. Jadi perlu ditegaskan bahwa Pak Ganjar Pranowo itu tidak memiliki rekam jejak politik identitas. Kita lanjutkan. Saya mau tanya soal ini, Mas. Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya, Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya, apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya? Tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi, Mas. Revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi Undang-Undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Mas Ganjar, saya ingin klarifikasi satu hal. Ya. Dari statement yang sempat Anda katakan kemarin, dan itu bikin rame, Mas. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina. Anda bilang, ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak? Ini kemudian banyak orang rame mungkin juga tidak paham konteksnya. Karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina, itu Anda meragukan kualitas SDM? Atau apa maksud Anda, Mas Ganjar? Ini juga ramai ini ya. Ini pertanyaan yang bagus, yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti Mbak ya. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Suatu ketika saya di demo gede-gedean. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siap dites? Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Nah,
Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis, dan dikembangkan semuanya. Nggak mau, Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak Anda kendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Oke. Perihal tayangan azan, Ya, teman-teman, ini betul-betul sangat realistis apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi ketika seseorang menuntut oleh saya lah yang harus kerja di sana, tetapi tidak memandang skillnya itu mampu enggak, apakah dia mempunyai kemampuan, apakah sekedar masuk tapi tidak punya kemampuan. Makanya itu Pak Ganjar Pranowo selalu menekankan bahwa ketika menjadi presiden maka guru, ya gaji guru akan dinaikkan secara signifikan. Untuk apa? Untuk upskilling ini, mengajarkan kepada masyarakat, kepada warga, ya kepada rakyat Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kita ingat ketika Jepang setelah pasca dibom atom Hiroshima Nagasaki, hal pertama yang dilakukan adalah mencari guru. Masih adakah guru-guru yang tersisa? Mereka kumpulkan untuk kemudian ya mulai dari nol. Bisa kita lihat Jepang hari ini seperti apa. Jadi saya pikir Pak Ganjar Pranowo cukup cerdas ketika ya membicarakan tentang ketika beliau menjadi presiden, maka gaji guru ya untuk menarik orang juga menjadi guru, maka gaji guru akan dinaikkan secara signifikan karena guru itu hal yang paling utama untuk mengajarkan ya, untuk meningkatkan skill dari anak-anak kita nantinya. Kita lanjutkan. Inilah yang saya kagum terhadap Pak Ganjar Pranowo ya. Dia itu betul-betul punya gagasan dan dalam konsepnya itu matang sebagai pemimpin karena beliau memang sudah berpengalaman. Beliau pernah menjadi eksekutif, pernah menjadi legislatif ya. Otomatis pengalamannya dalam pemerintahan itu banyak sekali. Dan beliau juga asli kader partai dari bawah dan dia tahu persis bagaimana merealisasikan sebuah gagasan ya. Dan ini terbukti ketika dengan tajamnya mata Najwa atau Mbak Nana Najwa Shihab ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu mengerikan dalam tanda kutip, mampu dijawab dengan lugas oleh Pak Ganjar. Sekali lagi pertanyaan ini lebih tajam dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa UI. Dan ini membuktikan bahwa Pak Ganjar betul siap untuk menjadi seorang pemimpin. Dari berbagai apa yang disampaikan, berbagai pertanyaan Mbak Najwa tadi yang disampaikan, ini tentu kita bisa mempunyai gambaran tentang konsep-konsep kepemimpinan ala Pak Ganjar. Dan menurut saya ini pas sekali dengan Indonesia karena beliau paham ketika orang menyampaikan bahwa banyak tenaga kerja asing dan sebagainya, beliau menjelaskan ya, bagaimana agar tidak banyak tenaga asing yang ada di Indonesia. Tentunya kita akan harus meningkatkan skill daripada warga negara Indonesia agar nanti tidak perlu lagi kita bengok-bengok atau tidak perlu lagi kita teriak-teriak untuk usir mereka, tapi bisa langsung memakai tenaga kerja dari rakyat Indonesia dengan satu catatan bahwa skill mereka memang bisa bersaing dengan tenaga-tenaga asing. Kalau sekarang teriak, tapi faktanya bahwa tenaga-tenaga dari rakyat kita sendiri ini masih kurang mumpuni, ya tentu kita ragu. Tentu Pak Ganjar ragu. Apa yang disampaikan tadi menurut saya sudah betul, sudah realistis. Jadi konsep kepemimpinannya bahwa meningkatkan SDM masyarakat sehingga nanti pada saatnya ya tidak perlu lagi memakai tenaga kerja asing yang berlebihan. Iya. Dan itu betul-betul jawaban seseorang yang punya gagasan ya dari semua jawaban yang telah disampaikan di dalam VT tadi. Ya. Jadi dari sekian banyak 3 baca pres, yang pertama Prabowo kita lihat bahwa akan memberi makan anak ya dari PAUD sampai SMA
tunjangan makan gratis. Ya, kemudian dari Cak Imin sama Pak Anies Baswedan memberikan sebuah janji bahwa akan memberikan tunjangan kepada ibu hamil, BBM subsidi dan segala macam. Hanya yang beda itu Pak Ganjar. Pak Ganjar akan meningkatkan gaji guru. Untuk apa? Untuk peningkatan sumber daya manusia, teman-teman. Kalau hanya rakyat diimimi dengan bonus ini, subsidi itu, akan membuat masyarakat semakin mohon maaf, akan semakin bodoh. Kita tahu Venezuela, teman. Venezuela dengan Presiden Hugo Chavez. Ya, banyak sekali memberikan subsidi, bahkan masyarakat itu difoya-foya dengan subsidi. Pada akhirnya apa? Negara Venezuela hari ini bangkrut karena terlalu memanjakan rakyatnya, warganya. Jadi saya pikir dari ketiga baca pres ya yang sangat inovatif dan punya pandangan ke depan untuk kemajuan bangsa Indonesia adalah Pak Ganjar Pranowo, karena untuk meningkatkan gaji guru ya, kemudian untuk membuat minat menjadi guru itu semakin tinggi sehingga meningkatkan upskilling ya, bisa mengajarkan kepada warga dan masyarakat Indonesia. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi fokus Pak Ganjar Pranowo saya pikir kalau kita lihat adalah meningkatkan sumber daya manusia supaya bisa bersaing dengan negara lain. Ya, kita kadang-kadang nggak melihat diri kita sendiri, teman-teman. Kita teriak-teriak harus kita yang kerja, nggak perlu tenaga asing. Tapi alhasil, teman-teman, ya kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Kemampuan apa yang kita punya sehingga kita teriak-teriak? Ketika kita masuk di pekerjaan itu ternyata kita nggak mampu, kan kita malu. Ya, makanya itu Pak Ganjar Pranowo saya pikir sudah punya gagasan yang sangat luar biasa meningkatkan SDM, sumber daya manusia, supaya ke depan anak cucu kita, teman-teman, ya skillnya bertambah sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Begitu, teman-teman. Dan ya ketika kita sudah sama ya kemampuan tenaga kerja asingnya dengan orang lain, ya tentu saja dengan negara lain tentu saja kita akan berani ya bertarung. Bahkan kalau perlu tenaga kerja asing itu kita buang semuanya, diganti dengan tenaga kerja Indonesia. Lagian, teman-teman, kalau kita lihat tenaga asing yang ada di Indonesia itu berapa? Hanya sekian persen dari tenaga kerja Indonesia yang menjadi asing di luar negeri. Berapa juta tenaga kerja kita di Indonesia? Itu jauh lebih banyak daripada tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Ya. Jadi itu, teman-teman, kita berpikir waras, berpikir cerdas, berpikir ke depan untuk kebaikan anak cucu kita. Silakan. Pilihan terserah dari ketika baca pres itu, silakan. Pilihan bebas, tapi kalian harus berpikir secara mendalam sebelum memilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.